Mohon maaf, saya ada background, eh, ada tim sukses di samping. Oke, kita mulai semuanya. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan. Sepertinya saya baru ngelihat Pak Naga potong rambut nih. Betul, Pak? Gaya rambutnya berbeda hari ini. Iya, Bu. Oke. Tambah kece ya, Pak. Tambah keren ya. Oke, nggak masalah yang off kamera. Oke. Baru ini nanti juga nambah personilnya. Kita mulai saja. Hari ini kita akan membahas tentang Oke, kita akan membahas tentang etika perspektif, yaitu dalam hal bisnis, wirausaha, konsumen, dan periklanan. Jadi yang seperti teman-teman tahu, namanya usaha itu membutuhkan etika bisnis. Ya, semua aspek profesi itu memiliki etika. Nah, dalam hal bisnis atau dalam hal usaha pun juga sama, sangat penting dalam hal etika berprofesi. Etika profesi yaitu komitmen, nilai, norma, aturan profesional untuk melakukan benar atau tidak benar, atau boleh atau tidak boleh, tidak boleh berdasarkan moral. Jadi sebelum itu saya mau tanya teman-teman, sudah dapat mata kuliah etika profesi angkatan teman-teman? Kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, berarti angkatan Belum. Angkatan yang baru-baru sekarang yang baru masuk mata kuliah etika profesi. Jadi hanya gambaran saja. Jadi kalau teman-teman mungkin etika profesi itu ada kode etik guru, ya. Ada 9 item yang kalau teman-teman ketahui itu pasti yang berkaitan tentang etika dengan teman sejawat, etika dengan orang tua, ya, etika dengan peserta didik, etika dengan sekolah dan pemerintah. Itu berkaitan. Nah, nanti bisa dilihat di aturannya, ya, di aturan tentang kode etik guru. Nah, di bisnis pun juga sama. Jadi etika itu adalah sesuatu yang dapat dilihat, dapat diukur, ya. Apa yang telah orang lakukan itu tingkah lakunya, tindakannya, ya, bisa kita nilai baik, buruk, bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar. Gitu. Namun itu pasti berkaitan dengan moral. Nah, namun kalau dibilang moral dan etika itu tidak sama. Ya. Ada orang yang punya etika bagus tapi tidak bermoral, tidak memiliki moral yang baik, ya. Ada yang punya moral baik tapi dia mencerminkan etikanya yang tidak baik. Nah, itu adalah memang saling berkaitan. Namun balik lagi itu tidak sama maknanya. Sekarang pertanyaan saya buat teman-teman, susahan mana untuk mengubah moral atau etika? Kayaknya moral, Bu. Moral, Oke, moral ya. Oke, kenapa moral yang susah? Karena banyak yang beretika Kalau tapi kurang bermoral. kalau moral itu lebih kepada kebiasaan kita ya. Tapi kalau etika itu kan lebih kepada aturan gitu, Bu. Oke. Baik. Mungkin Saling moral berkaitan. itu habit, Bu, ya? Kenapa? Moral itu mungkin masuknya habit ya? Oke. Sebenarnya kalau moral itu berkaitan tentang pandangan ideologi, budaya, agama yang sudah ditanam sejak dini. Gitu. Ya. Habit itu adalah etika. Karena habit itu dilakukan terus-menerus. Kita senyum ketika ketemu orang, kita senyum dan yang lainnya. Itu lebih ke etika. Jadi tingkah laku yang sering dilakukan. Nah, menurut tadi teman-teman, moral yang susah. Ya, kalau misalnya pandangan moral itu susah untuk diubah.
Etika bisa gampang diubah. Kayak cover doang gitu kan. Tapi kalau dalamnya itu susah. Contoh, sekarang lagi rame banget di media sosial, di berita, mohon maaf bukannya apa, yang tentang pelecehan seksual di salah satu pesantren. Ya. Kelihatannya, mohon maaf, etikanya mungkin di orang lain, ya. Beliau dengan background-nya guru, ustadz lah ya, gitu. Tingkah lakunya baik, sopan di masyarakat. Tapi ternyata di balik itu semua moralnya bermasalah. Ya, moralnya bermasalah. Sehingga itu susah. Nah, tapi kalau bisnis, teman-teman, bisnis itu moralnya yang harus diubah. Kenapa? Karena kalau pola pikir kita, ideologi kita, ya modelnya A, dengan perubahan apapun, kita nggak bisa nerima. Ya, gayanya ya A aja gitu. Contoh, ideologi kita atau misalnya ngerasa budaya kita tuh kalau jual beli itu harus yang model lama. Ya, kayak sistem pasar. Konsumen datang ke tempat kita, transaksi jual beli, tawar-menawar. Yang teman-teman kemarin belajar, ya ternyata pasar itu sudah bergeser supermarket. Ada perbedaan kan bergesernya. Di mana dilihat lagi perilaku konsumen itu ternyata lebih suka yang praktis, di mana harga itu sudah ada di tampilan barang-barang. Nah, makanya etika bisnis itu perilaku yang berdasarkan nilai-nilai moral yang dipedomani dalam berbisnis. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa belajarlah sendiri tentang etika profesi guru. Nanti lihat ya, ada 9 item, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, itu adalah etika profesi dalam bisnis. Kita masuk ke etika bisnis akan berkaitan dengan etika wirausaha. Etika sosial pun juga berkaitan dengan etika wirausaha. Ya. Etika bisnis itu membutuhkan intelektual, pengetahuan kita. Kita harus mempunyai yang namanya kita jasa sekolah, kita harus memikirin bisnis yang seperti apa sih ke sekolah. Ya, contoh kita mau bikin sekolah lah. Nah, itu kita butuh intelektual, pengetahuan tentang sekolah. Kita mau sekolah yang kayak gimana? Yang model mau bilingual, yang teman-teman harus ketahui, bilingual kan ada macam. Sekolah inklusi. Ya, sekolah inklusi tidak bisa disamakan dengan sekolah yang biasa. Terus sekolah SLB, istilahnya kita membangun sekolah luar biasa untuk anak-anak kebutuhan khusus. Ya. Seperti mungkin teman-teman sudah tahu, sekolah SLB itu ada yang ngajar di SLB di sini. Kalau saya salah, mohon diluruskan ya. Nah, jadi setahu saya SLB itu ada tipe, ada kategori ya. Ada tipe A, B, C, D. Ya. Ketika saya mau menyekolahkan saudara saya atau kenalan saya yang tunanetra, berarti saya harus masukkan sekolah ke SLB yang mana? Yang tipe A, tipe B, tipe C, atau tipe D? Seingat saya nanti kalau teman-teman koreksi lagi, saya ingetinnya gini, kalau A itu biasa berkaitan dengan mata, itu tunanetra. Jadi saya nyantolinnya ingetinnya gitu. Oh, berarti ketika anak-anak yang tunanetra itu disekolahkan di SLB tipe A. B, seingat saya kalau mohon diluruskan lagi, saya selalu bilang, B itu bicara, berarti tunawicara. Jadi ketika saya punya kenalan, mau cari sekolah SLB, ya saya sekolahin ke tipe yang B. Ya, kalau C itu lebih kalau nggak salah fisik ya. Jadi adalah fisik. Ketika yang tidak bisa berjalan atau yang bagaimana yang lebih ke fisik
Jadi logika cara bicaranya itu normal kayak kita. Cuma dia nggak bisa sekolah mungkin maunya di sekolah yang ini. Nah, itu tidak bisa sembarangan. Butuh ilmu kan, intelektual. Teman-teman mungkin ada yang sekolahnya di sini inklusi, tipe inklusi? Aku ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Oke. Di sana inklusinya bagaimana? Boleh sambil sharing? ABK aja sih, Bu. Kayak autis gitu, Bu. Oh, oke. Autis, ada shadow teacher-nya atau ada tim psikolognya? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, alhamdulillah kalau ada. Karena kan kita Bu, ya? jadi mungkin standarnya, karena kan sekolahnya negeri, jadi standarnya udah pasti semenjak ada inklusi gitu ada. Jadi pas ada beberapa anak yang ABK ada tuh memang yang nangani khusus anak itu ada, tapi tetap mereka tidak boleh dipisah juga, Bu, di kelas. Mereka tetap harus satu kelas dengan yang lain gitu. Iya. Oke. Berarti udah mulai ini ya, sekolah inklusinya sudah mulai mengikuti aturan lah kalau saya bilang gitu. Oke, kenapa? Karena kadang dulu ya, saya nggak tahu sekarang, mereka melabelkan sekolah inklusi, tapi tidak siap dengan prepare semuanya. Ya, namanya inklusi, tadi ada yang autis, anak autis tuh nggak bisa tanpa ada guru tambahan. Kalau saya bilangnya shadow teacher, ya, atau shadow teaching, atau guru bayangan, atau guru bantu. Ya, terus harus ada psikolognya, kenapa? Itu harus rutin. Jadi kalau ada something atau ada bagaimana, bisa langsung tim psikolog untuk ngecek dan yang lainnya. Nah, itu adalah bagaimana teman-teman membuat suatu bisnis ya dalam hal usaha. Atau teman-teman guru lah sekarang lagi guru mau memperkenalkan sekolahnya atau bikin ide metode kayak pembelajaran tuh mau kayak gimana sih. Nah, itu kan dari butuh intelektual. Nah, dari intelektual juga bisa dilihat bagaimana orang menyelesaikan masalah, etika, mengenalkan suatu produk atau menyelesaikan suatu problem masalah, itu juga butuh etika. Makanya kelihatan, mohon maaf, mana orang yang berintelektual, mana yang tidak. Dari cara apa? Cara bagaimana mereka beretika menyelesaikan masalah. Ya, makanya dulu saya ingat banget, pakailah otak bukan otot. Ya, kalau istilahnya, kalau kamu menyelesaikan masalah, pakai otak bukan otot. Sehingga kelihatanlah intelektual kamu. Mau kamu lulusan misalnya, saya ingat banget dulu walaupun kamu lulusan SMP, SMA, atau SD, gitu. Tapi ketika menyelesaikan masalah atau bersikap, bertingkah laku, attitude baik, itu nggak akan kelihatannya malah orang kayak ngelihat kita tuh orang yang berintelektual. Daripada, mohon maaf, sampai doktor, sampai istilahnya punya gelar dan yang lainnya, tapi menyelesaikan masalah apapun itu konsumen dengan otot, itu kita pasti ngelihat orang bukan berorang intelektual. Jadi makanya etika bisnis itu saling berkaitan ke etika wirausaha, akan berkaitan. Terus ketertarikan kita mau kemana? Namanya ketertarikan berarti kan kita udah serius nih kita mau usaha apa sih? Kita nggak usah jauh-jauh barang dan yang lain atau sekolah lah, kita fokuskan teman-teman guru tertarikan untuk kayak gimana proses pembelajarannya. Nah, ketertarikannya bagaimana kita mengenal anak-anak. Nah, bagaimana minat kita untuk berbicara kepada orang tua. Ya, saya yakin teman-teman udah pengalaman banget bagaimana bicara dengan orang tua, menyelesaikan masalah dengan orang tua, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah emosi stabil. Kita harus emosinya stabil. Ya, wirausaha maka harus cerdas. EQ, SQ, dan SQ. Halal, kebaikan, dan keberkahan itu pasti. Lalu kejujuran. Ya,
jujur bagaimana kita memperkenalkan sekolah kita. Jangan bilang sekolah kita punya kolam renang, padahal kita sama sekali nggak punya. Ya, atau sekolah kita lokasinya di daerah Jakarta Timur, padahal di Bekasi. Gitu. Kita punya 2 cabang, padahal sebenarnya belum ada 2 cabang. Ya, atau misalnya sekolah kita sudah terakreditasi, sudah terdata di PDDikti resmi dan yang lainnya, padahal tidak. Itu adalah kejujuran. Ya, makanya kalau saya kalau di SMA ke bawah itu pengisiannya kalau nggak salah Dapodik ya, pengisiannya data Dapodik ya, mahasiswa didata di situ. Nah, kalau di kampus kan nanti bisa dilihat di PDDikti. Saya bisa ngelihat Panaga tuh berapa kali kuliah mata kuliah saya, gitu kan. Putri berapa kali ngulang mata kuliah, itu terlihat. Ya, walaupun nggak kelihatan nilainya. Itu adalah kejujuran. Jujur dari suatu sekolah. Oh, ternyata kita mendata sekolah itu dengan baik. Banyak loh teman-teman, bukannya saya menjelekkan atau apa, hati-hati untuk pilih kampus ya, sambil promosi dikit gitu kan. Karena saya juga sempat kaget waktu saya jadi petugas PMB, ada mahasiswa mau pindahan, ternyata dia tidak terdata di PDDikti. Ya, sayang, dan itu universitas yang sudah punya nama. Bayangkan universitas yang sudah punya nama, kok nggak ada. Akhirnya kita cek-cek, terus ya mau nggak mau, orang itu harus balik ke kampusnya untuk menyelesaikan di sana. Kita akan nerima kalau data itu sudah ada di PDDikti. Sama teman-teman, saya juga bisa nanti kalau teman-teman udah dapat ijazah, saya bisa lihat, oh ternyata Panaga lulusan di sini. Gitu. Pak Adi lulusannya di sini. Kak Putri lulusannya di sini. Atau misalnya Pak Adi kalau lagi deket sama cewek ya, terus, oh saya lulusan dari UI gitu kan, lulus tahun berapa? Lulus tahun 2013 ke atas lah, anggap baru lulus gitu. Bener apa enggaknya kita bisa saling ngecek. Coba deh NPM-nya berapa? Oh nggak inget, ya udah namanya aja. Fakultasnya mana? Itu gampang. Ceweknya dosen ya Bu ya? Iya. Ceweknya dosen Bu, bisa ngecek Bisa sendiri. aja. Oh iya, betul. Atau ada yang ngaku saya dosen gitu kan. Saya ngajar dosen. Dosen di mana gitu. Itu bisa dicek. Itu adalah kejujuran. Dalam produk pun juga sama, ya. Kita mau jujur pakai bahan-bahan yang alami dan yang lainnya. Itu penting. Dan integritas, ya, saling berintegritas, terus menempati janji. Janji kita apa sih buat pelayanan ke jasa siswa? Ya, ke orang tua janji kita apa sih sebelum masuk? Tujuannya ada ya udah kita ngajarin anak-anak belajar. Oke, ngajarin mereka belajar tujuannya buat mereka mendidik tidak hanya di bidang akademis saja, tapi non-akademis. Itu kan yang kita kenalkan dulu sebelum penerimaan mahasiswa baru. Program-program kita yang kita berikan, itu apakah terlaksana atau tidak. Ya. Menempati janji, bagaimana teman-teman sebagai guru menempati janji ke siswanya. Kualitas dalam mengajarnya bagaimana. Itu adalah dalam hal menempati janji. Kesetiaan kita jadi guru, ke siswa, ke sekolah, dan yang lainnya. Kewajaran. Ya, kewajaran itu juga penting. Jadi ketika kita memberikan informasi atau menjual, atau bersikap kepada konsumen, itu yang wajar-wajar aja. Jangan berlebihan. Ya, pasti teman-teman ketemu orang tua, yang mau orang tuanya mungkin kerjanya punya jabatan tinggi dan yang lainnya gitu kan, wajar saja harus bersikap, nggak usah terlalu berlebihan, atau bahasanya yang simpelnya jangan cari muka lah gitu. Ya, itu hati-hati. Itu juga sama, kita kan kalau ngerasa kita digituin juga nggak enak ya, dibandingkan lah. Terus senang membantu orang lain, itu etika dalam wirausaha juga.
menghormati orang lain, taat hukum, mengejar keunggulan, dan bertanggung jawab. Oke, keberhasilan wirausaha dalam pemikirannya pasti kreatif dan inovatif. Tahapan kewirausahaan merupakan tahap penciptaan hal yang baru berbeda melalui tahapan. Itu pengalaman kita dalam sekolah kita ngajar nih, pasti teman-teman pengalamannya banyak sekali, sudah bekerja, sudah punya jam terbang yang lebih ya dalam hal mengajar. Pasti adalah inovasi-inovasi atau kreativitas dalam proses pembelajaran. Itu bisa menjadi nilai jual. Proses dan pembelajaran, pengembangan kita untuk kegiatan pembelajaran, dan karya baru atau yang berbeda. Ya, kita mau membuat sesuatu program yang berbeda dari sekolah yang lain, sehingga kita punya branding di sekolah kita. Ya. Saya nggak ada beberapa sekolah kayak misalnya, saya mohon maaf kalau itu karena saya pernahnya ke situ, kayak di Cikal. Teman-teman kalau di sekolah Cikal itu dia setiap Jumat minggu kedua atau minggu ketiga itu ada kegiatan assembly. Assembly itu kayak pertunjukan, kegiatan pertunjukan yang menunjukkan kegiatan belajar selama 2 minggu itu. Kalau di Cikal itu ada tema namanya UOI. Jadi setiap bulan itu ada temanya. Ya, tema belajar tentang, contoh saya belajar 2 minggu ini belajar tentang metamorfosis kupu-kupu dan katak. Ya, itu ditunjukkan ke orang tua dengan cara apa? Assembly. Jadi selama 2 minggu ini anak-anak belajarnya tentang metamorfosis. Belajarlah mereka di situ. Dikenalkanlah ke orang tua, karena audiensnya orang tua. Pertunjukannya tunjukin dari hal seni, presentasi, ya apapun itu, atau misalnya belajar berhitung, ya mengenal dan yang lainnya, belajar biologi, mengenalkan tentang metamorfosis dan sebagainya. Itu adalah hal ciri khas yang baru atau branding di sekolah tersebut. Kalau di Cikal, memang setahu saya memang rata-rata didorong ya untuk menjadi leader. Jadi lebih banyak presentasi, project bisnis atau project presentasi. Ketika mereka belajar, mereka presentasi. Mereka belajar, mereka presentasi. Ya, karena mereka bahasanya sekolah mendorong mereka bukan menjadi karyawan, tapi mendorong mereka untuk menjadi leader. Terus teman-teman di sini ada yang ngajar di lab school? Ada? Oke. Lab school sama privat sama nggak, Bu? Lab school sama apa? Privat. Privat. Iya. Homeschool kan, Bu, ya? Lab school ya? Beda dong. Oh, beda ya? Beda. Homeschooling maksud kamu? Iya. Beda. Oh, saya pikir sama. Beda-beda. Lab school yang biasanya kerjasama sama UNJ, ya. Terus Pak siapa? Saya lupa ininya. Oke, saya sempat ke sekolah lab school itu sebenarnya bukan observasi, cuma ada project bisnis di sana. Terus saya ngelihat di papan besar itu ada penghargaan simple buat saya, tapi ngena. Itu adalah karya baru atau berbeda sehingga jadi branding. Ya, ini masuk ke branding sambil lah ya. Jadi di situ ada kayak penghargaan hal kecil. Jadi guru itu di papan itu ada fotonya, misalnya fotonya Panaga. Penghargaan untuk Panaga selama 2 minggu ini masuk pagi, gitu. Datang tepat waktu. Putri, penghargaan bulan ini yang untuk kategori sering beramal itu buat Putri. Terus yang lainnya, gitu. Atau Pak Salman, penghargaan untuk yang sering membantu teman untuk proses pembelajaran. Itu hal-hal yang buat orang lain sepele gitu, nggak perlu harus akademis, nggak perlu harus menang lomba apapun. Itu malah jadi kayak ini, wow,
ya buat saya wow aja, bagus gitu. Dan itu ada mantan wali murid saya, jadi Hil anak gue lihat deh tuh, gue nggak nyangka anak gue masuk ditempel fotonya di situ gitu. Ada rasa kebanggaan tersendiri oleh orang tua, sehingga ibunya malah memperkenalkan si sekolah itu, gitu, memperkenalkan. Jadi kayak namanya sekarang update status, siapapun status gitu kan, di foto, terus pasti ada si background si apa namanya sekolahnya, label sekolahnya. Nah itu yang sering kalau ini lab school sering lakukan hal-hal yang kecil seperti itu. Tuh, lomba nyanyi, padahal sebenarnya yang dibikin cuma kelasnya aja, sekelas, nggak usah rame-rame. Pokoknya kelas saya nih ada sedikit kontes-kontes apa gitu. Kayak nyanyi yang ini gitu kan. Ntar udah itu dapat penghargaan atau sertifikat yang lainnya gitu. Tapi tetap si guru itu pasti sudah melapor planningnya, programnya ke kepala sekolah. Karena penghargaan itu harus ada tanda tangan kepala sekolah, kan harus ada izin. Itu adalah kreatif dan inovatif. Sehingga menjadikan terlihat juga etikanya. Sikap kita ke murid. Ternyata guru ini sangat perhatian. Hal yang sepele kayak cuma buat nyumbang, terus datang pagi. Oh, berarti kan guru itu memperhatikan. Oh, ternyata Pak Naga itu sering datang tepat waktu. Oh, Putri sering beramal, ya, rajin beramal. Jadi setiap hari Jumat ketika ada ngumpulin amal, oh Putri nomor 1 deh ngumpulinnya. Gitu. Atau yang lainnya. Atau misalnya Zian dapat penghargaan yang selalu rapih ke sekolah. Jadi pakai bajunya rapih, tidak pernah saltum dan yang lainnya. Itu hal-hal yang kecil tapi jadi hal yang baik. Jadi emosi orang tua itu berjalan, jadinya kayak senang aja di sekolah senang aja anak kita disekolahkan di situ, dihargai. Jadi menghormati orang lain, dihargailah si anak tersebut. Jadi wah, alhamdulillah deh, walaupun nggak dapat penghargaan juara kelas atau apapun itu jadi hal yang baik dan jadi branding sekolah tersebut. Ini adalah perbedaan bisnis, pemikiran Barat dan Islam. Ya, di Barat pasti berdasarkan akal, manusianya dominan individual, mereka akan memikirkan duniawi ya secara rasional. Tapi kalau di agama kita pasti berlandaskan Al-Qur'an, hadis, ya, memperhatikan 3 dimensi manusia, lingkungan, dan Allah. Ya, ketika kita menjual sesuatu pasti juga akan berkaitan dengan manusia, lingkungan, dan Allah. Kira-kira melanggar nggak sih kita menjual hal-hal ini, melanggar agama nggak sih, ya kan? Lingkungannya dampaknya ada nggak sih? Terus dampak juga ke manusia bagaimana dan yang lainnya. Terus kalau pemikiran Barat tidak ada kriteria universal, ya, menentukan perbuatan etisnya mereka sendiri, ya budaya mereka seperti itu. Nah, kalau di agama kita kriterianya universal sepanjang masa, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, terus bagi bisnis besar cenderung eksploitasi dan kurang memperhatikan dampak lingkungan. Kalau kita melarang eksploitasi besar-besaran karena merusak lingkungan alam. Ini adalah perbandingannya. Terus beberapa etika bisnis dalam Islam. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Tadi teman-teman tahu, jujur itu tidak hanya kita ngomong jujur, tapi apa yang telah kita jual itu kalau bisa terlaksana, benar gitu, ya. Terus tidak mengganggu ibadah, ya, kegiatan apapun tidak mengganggu ibadah kita. Terus tidak melakukan janji atau sumpah palsu, tidak mengurangi timbangan atau takaran, ya. Ini juga bisa dalam hal kita usaha ke jasa sekolah, ya. Mau bahasanya ada orang tua yang menganggap kita itu gampang disogok, ya. Ada yang seperti itu. Udah deh Bu, nih saya kasih ini, tapi nilai anak saya dibagusin ya, gitu. Itu juga termasuk hal mengurangi timbangan. Jadi kalau nilainya dia emang udah harusnya B, atau misalnya C, atau nilainya ya di bawah KKM, ya udah seperti itu. Tanpa adanya unsur orang tua ikut campur.
Lalu komoditi yang dijual halal, ya, produk yang kita kenalkan ke sekolah ke anak-anak itu pasti harus halal juga kan. Proses kegiatan belajarnya juga halal. Menghindari bersih dari unsur riba, tidak menunda kompensasi karyawan, ya, dilakukan dengan unsur sukarela, tidak melakukan penumpukan barang, kesadaran tinggi untuk kegiatan sosial. Nah, bagaimana untuk melakukan kegiatan sosial? Jadi kita belajar namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Ya, nanti kita belajar itu tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab usaha kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya tidak boleh menjelekkan bisnis pesaing, pasti ya, bagaimanapun kita nggak boleh menjelekkan bisnis pesaing, apalagi kita menjelekkan bisnis tetangga sendiri gitu. Mau kita sama-sama jual atau di bidang jasa sekolah, kalau memang tidak karena sebelahan sama-sama sekolah SD lah atau SMP dan yang lainnya atau sama-sama swasta, itu tidak boleh menjelekkan. Itu hati-hati ya, karena dari situ orang tua bisa menilai, loh kok sekolah ini kok enak ya ngomongnya, menjelekkan sekolah yang lain gitu. Jangan-jangan nanti kalau anak saya sekolahkan di sini, kalau dia nggak bagus, guru tersebut akan menjelekkan anak saya di belakangnya. Ya, itu kelihatan. Ya, ketakutan orang tuh bisa kayak gitu. Terus atau, waduh, kok gurunya ngomongnya begini ya, gitu. Saya jadi nggak berani deh sekolahin anak saya di sini. Gitu. Takutnya anak saya ikut-ikutan seperti ini. Itu juga termasuk dalam etika. Melunasi hutang yang menjadi kewajiban kita. Ya, utang-utang kita tuh ya ke anak-anak tuh apa sih janji kita ke anak-anak gitu. Kadang suka saya bilang ke teman-teman yang ngajar, tolong ingetin saya. Kadang saya takut lupa. Ya, kira-kira saya punya janji apa sih di kelas ini? Saya punya janji apa sih di kelas yang lain? Gitu. Terus monopoli dan yang lainnya. Oke. Terus lanjut jumlah wirausaha Indonesia. Oke. Saya kurang jelas banget baca di atasnya, persen dari total jumlah penduduk 2030 pada 2030 ke depannya. Yang pertama adalah memberikan lapangan kerja baru. Yang kedua adalah turut meningkatkan pendapatan nasional. Ketiga, menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dan kelima, terciptanya masyarakat adil dan makmur. Tapi dari 5 item ini sebenarnya intinya kenapa sih kita harus wirausaha atau setidaknya punya usaha? Itu biar dapat dompet kedua, income kedua. Ya, walaupun kita misalnya status jadi masih guru, karyawan, gimana caranya untuk mendapatkan income lebih, yaitu dengan usaha. Usaha apa sih? Ketika teman-teman ngajar di sekolah, usaha yang itu apa sih? Dalam hal jasa, teman-teman menjual diri dalam hal mengajar. Ya, jual dirinya yang positif ya, dalam hal mengajar, yaitu private. Ya, kita bikin usaha sendiri, yaitu usaha private. Ya, kita bikin tempat les, atau kita jadi guru les yang ke rumah siswa. Nah, itu butuh menjual diri kalian gitu. Nah, biasanya awalnya orang tua ngerasa srek. Sreknya itu adalah ngelihat nyaman dengan sikap orang tua gurunya. Ya. Contoh misalnya, oh, Bu Siti Dahria itu kalau ngajar enak banget belajar agamanya. Ketika saya salah, saya dibantu. Gitu kan. Biasanya dari anak. Terus atau orang tua ngelihat nih, oh ternyata Bu Siti Dahria tuh sabar ya sama anak-anak, cara ngajinya asik dan yang lainnya. Udahlah saya mau coba nanya, Bu, bisa nggak ngajar di rumah? Gitu. Bisa nggak ngajar di rumah untuk ngajar anak saya biar pinter lah lebih ngajinya dan yang lainnya. Nah, itu adalah buat saya adalah maksud dari wirausaha. Diajarkan wirausaha itu adalah maksudnya seperti itu. Biar mempunyai income yang lebih. Ya, saya yakin teman-teman pasti sudah mengetahui atau sudah belajar finansial tersendiri lah. Ya, kalau saya pandangan saya gimana saya bisa beli barang A
tapi saya nggak mau pakai uang gaji saya. Jadi bayar cicilannya pakai apa? Ya pakai si dompet yang kedua. Itu adalah targetnya. Nah, itu adalah tujuan dari sebenarnya ada salah satu makna dari wirausaha seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau langsung wirausaha langsung besar ya bisa aja lah. Oke, selanjutnya adalah perspektif etika bisnis. Oke, perspektif etika bisnis dan konsumen pasti berkaitan masyarakat modern di era 5.0 adalah masyarakat berorientasi pada pasar atau masyarakat bisnis, di mana semua orang dalam satu sama lain tanpa terkecuali merupakan konsumen. Semuanya adalah konsumen. Sekarang banyak apapun yang penjual itu jadi konsumen. Kenapa? Karena penjual itu juga belum tentu memproduksi barangnya tersendiri. Ya, mereka akan menjual produk orang lain juga. Ya, ketika kita beli, kita jual lagi. Ya, jadi semua orang konsumen. Jadi produsennya siapa? Biasanya cuma satu. Ya, kayak kemitraan juga sama kan. Kemitraan pasti walaupun dia pemilik, tapi dia jadi konsumen juga karena kita harus butuh beli barang-barang produk di sana. Ya, sekolah juga banyak kok model kayak kemitraan. Saya ada beberapa sekolah lah yang model kemitraan lah atau franchise lah, beli label nama sekolahnya itu untuk dikembangkan. Nah, itu juga termasuk konsumen. Terus bisnis menentukan baik buruknya, maju tidaknya kebudayaan manusia dari masa ke masa. Selanjutnya adalah perspektif etis. Bisnis diharap menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia, tidak sekedar menawarkan yang dapat merugikan konsumen demi keuntungan. Ya, keuntungan kita cari keuntungan, tapi kalau merugikan orang lain juga percuma. Ya, sama kita mau cari keuntungan ke siswa, ya, yang namanya ke siswa kan pasti butuh income. Teman-teman juga ini lagi bisnis nih sama teman-teman. Bisnis, karena di sini saya jadi karyawan di UID. Status saya adalah guru. Pelayanan yang saya berikan adalah cara mengajar saya. Nah, yang merugikan ya saya ngajar pasti hal-hal yang baik, yang benar-benar sesuai dengan materi pembelajaran yang saya berikan. Sehingga materi yang saya berikan untuk ke teman-teman itu tidak melenceng. Ya. Tidak melenceng secara hukum, tidak melenceng secara agama, atau tidak menjelek-menjelekkan sesuatu hal yang tidak baik atau jadi provokator. Itu adalah hal yang sederhana. Terus pelaku bisnis tidak etis untuk menawarkan yang dianggap merugikan konsumen, yang pasti sama kayak tadi, pelaku bisnis beranggapan mereka hanya memenuhi permintaan dan kebutuhan manusia. Jadi pelaku bisnis tidak bertanggung jawab atas barang atau jasa yang berpotensi merugikan konsumen. Dalam hal ini dianggap sebagai sesuatu aktivitas netral yang hanya ingin melayani konsumen atas permintaan dan kebutuhannya. Contoh adalah kasus perusahaan rokok. Mereka sudah memperkenalkan, menunjukkan kalau rokok itu mempunyai efek negatif. Nah, itu balik lagi ke konsumen, mau membeli atau tidak. Karena sudah tahu di label rokok kan suka ada di dusnya ada tulisan kanker ya, kalau nggak salah kanker, terus tidak baik untuk kandungan dan yang lain lah. Saya nggak hafal, saya nggak tahu juga, nggak hafal banget. Nah, itu sudah tahu. Ternyata produk itu memang sudah ada efek negatifnya, merugikan. Tapi balik lagi konsumen mau beli apa enggak. Terus sikap netral lah harus dipegang pelaku bisnis dan konsumen tidak boleh dipaksakan, hanya boleh menawarkan. Jadi teman-teman kalau mengenalkan produk itu ya sewajarnya saja. Teman-teman mau mengenalkan jasa teman-teman untuk mengajar di sekolah itu sewajarnya saja, jangan berlebihan. Kenapa? Kalau berlebihan juga orang jadi jenuh. Ya, saya sambil curhat, saya lagi jenuh banget sama yang sering telepon tentang ganti provider telepon, terus adalah jasa-jasa asuransi dan yang lainnya. Itu tiap waktu ditelepon. Padahal saya sudah nolak.
itu bikin jadi jenuh, dan itu nanti jadi bahan evaluasi ke kita sendiri. Oh, berarti kalau saya mau menawarkan produk, saya tidak boleh terlalu berlebihan. Sehingga orang tidak akan jenuh atau tidak kesal pada produk kita. Yang kita takutkan walaupun mereka belinya karena terpaksa. Itu jangan sampai seperti itu. Selanjutnya adalah iklan dalam hubungan produsen konsumen. Antara produsen dan konsumen memiliki hak kontraktual, yaitu hak yang timbul dan dimiliki seseorang kelompok ketika memasuki suatu persetujuan dan kontrak dengan pihak lain. Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakat ya. Teman-teman di sekolah pasti ada kerjasama antara sekolah A, sekolah B, ya. MOU kalau di universitas, saya kurang tahu kalau di perguru sekolah ya, dari SMA ke bawah itu apakah harus ada kerjasama dengan sekolah lain, sehingga kita tahu nih isi kontraknya apa sih, tidak memberatkan satu sama lain. Tidak ada pihak yang memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat, tidak ada pemaksaan, tidak mengikat atau tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Pengendalinya itu menjamin kedua belah pihak. Aturan moral dalam hati nurani, aturan hukum yang memberikan sanksi kedua perangkat tersebut diberlakukan karena dua alasan. Pertama adalah posisi konsumen yang pasti lebih lemah. Kedua adalah konsumen membiayai produsen secara tidak langsung dalam penyediaan kebutuhan. Ya, ini adalah iklan dalam hubungan produsen. Iklan sebagai media informasi dan komunikasi. Iklan sebagai pemberi informasi merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang produk yang ditawarkan pada konsumen dalam pasar. Sebagai alat mempengaruhi, jadi kita mempengaruhi konsumen untuk membeli. Ya, ingat mata kuliah kemarin, biasanya mereka menunjukkan problem masalah dulu, baru menunjukkan si produknya itu. Nah, kalau di bidang jasa, biasanya teman-teman mengenalkannya dulu. Fasilitas, sarana prasarana, atau metode pembelajarannya. Baru mengenalkan si sekolah tersebut. Diiklankannya. Sehingga adanya pengaruh yang baik. Terus secara etis, iklan memanipulasi dilarang karena benar-benar memanipulasi manusia. Contohnya iklan shampoo, sabun, pasta gigi, dan yang lainnya. Jangan terlalu berlebihan memberi iklan. Ya, misalnya kalian sekolahnya itu yang bagaimana sih, yang hafiz Quran, ya udah berarti benar-benar yang si modelnya itu memang sudah hafiz Quran. Ya sudah juz 30 atau berapa. Jangan hanya dilihat cuma dari fisiknya saja, tapi ternyata dia belum lulus istilahnya, atau dia belum hafal lah sampai juz 30 atau yang lainnya. Terus beberapa persoalan etis yang ditimbulkan iklan, pertama, merongrong otonomi kebebasan manusia, menciptakan kebutuhan manusia menjadi konsumtif, membentuk dan menentukan identitas citra diri manusia modern, dan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat, iklan mewah dan tidak melihat adanya lapisan bawah. Di sini kalau misalnya merangsang sih sebenarnya rangsang rasa keadilan sosial. Jadi kita bikin iklan itu jangan menunjukkan lapisannya. Ya, kita mau iklankan sekolah kita, mengenalkan iklan kita, langsung menunjukkan kalau hanya kalangan atas yang bisa sekolah di kita. Ya, itu jangan seperti itu. Jadi menunjukkan iklan itu semua orang bisa kuliah di sini, semua orang bisa sekolah di sini. Tapi segmen pasarnya kita sudah tentukan. Kita mau kalangan mana sih? Dari mana? Dari ke harga. Ketika orang datang, ya mereka pasti sudah kelihatan lah sekolah ini, oh ternyata biayanya segini dan lain-lain. Tapi nggak perlu harus menunjukkan kalau sekolah ini hanya untuk kalangan-kalangan atas atau yang lainnya. Ya, sehingga tidak melihat lapisan. Oke. Terus selanjutnya, prinsip etika yang perlu diperhatikan dalam iklan, tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu,
iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk, keamanan dan keselamatan manusia. Iklan tidak boleh mengarah kepada pemaksaan, tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas, tindakan kekerasan, penipuan, pelecehan seksual, diskriminasi, merendahkan martabat manusia dan sebagainya. Ya. Jadi iklan itu juga punya aturan di mana tidak ada yang unsur kekerasan dilihat dan yang lainnya. Yang kalau teman-teman ingat dulu sepatu New Era ya, yang dilihat bukan si sepatunya, tapi lebih si modelnya yang seksi itu. Ya. Terus kalau dilihat di sini ada Pepsi, anak-anak lagi itu main skateboard kalau nggak salah ya, atau sepatu roda, atau joget-joget saya lupa, terus minum Pepsi. Itu termasuk pemalsuan. Kenapa? Atau menggiring seseorang untuk membelinya. Jadi padahal udah jelas Pepsi itu tidak aman untuk anak-anak. Tapi kenapa modelnya harus anak-anak? Padahal harusnya bukan anak-anak. Itu tidak baik. Ya, jadi secara iklan yang baik, secara etis, estetis, artistik, dan yang lainnya. Itu saja hari ini. Jadi kita belajar tentang etika bisnis dalam bagaimana kita mengenalkan produk kita dan bagaimana kita juga memperkenalkan iklan kita secara etis, ya, secara estetik, secara etika lah. Ya, kalau kita mau jual produk, ya, iklan sekolah kita butuh modal. Nah, nggak mungkin kan kalau kita mau kenalkan sekolah kita terus model iklannya adalah Nikita Mirzani, ya, seorang Nikita Mirzani jadi model sekolah kita. Sekolah kita labelnya beragama lah, yang lulusannya hafiz. Nggak mungkin. Pasti kita memiliki background model untuk bantu kita iklan yang setipe dengan pendidikan. Siapa sih kira-kira ya yang punya citra dalam hal pendidikan yang bagus? Sia Kamila, Maudi Ayunda, ya, atau siapapun itu, ya. Sekarang isi Iqbal yang udah kena background pendidikannya, lulusannya dan yang lainnya. Nah, bisa nggak si artis A atau tokoh influencer B, influencer C dan yang lainnya? Kalau mereka tidak seirama dengan si kita tidak seirama dengan si penjual, itu kita ngejual sekolah, berarti kan kita butuh model atau brand ambassador yang sesuai. Ya, hal itu juga berkaitan dengan etika. Dalam hal etika bisnis, intinya gini, teman-teman harus jujur dalam kegiatan. Kualitas layanan. Dari kualitas layanan, teman-teman bisa menunjukkan brand image-nya dari sekolah teman-teman. Image, brand identity, brand personality-nya si sekolah tersebut. Sehingga endingnya adalah jadi brand awareness. Awareness itu brand yang awareness itu kayak saya ingat sekolah A itu baik. Pokoknya kalau misalnya hafiz Quran, lulusan sekolah yang hafiz Qurannya bagus, oh sekolah A. Sekolah kita udah dikenal, udah diingat banget. Itu namanya brand awareness. Atau kayak makanan McD. Oh, M merah itu McD. Itu berarti brandnya itu sudah melekat. Jadi apa yang kita lihat itu namanya brand awareness. Jadi udah keingetan nih. Di sekolah ketika ada tanya jawab, guru siapa yang paling asik? Ya. Oh, misalnya Pak Ilyas. Itu guru yang paling asik, ya. Akhirnya disebutlah. Nah, itu brandnya Bapak tuh sudah dikenal sama siswa. Dari mana? Dari kualitas pelayanan teman-teman. Ya. Mau sarana prasarana, mohon maaf, biasa kadang suka kita kendala di sarana prasarana sekolah, ya. Tapi kualitas cara mengajar kita, kualitas kita untuk mendekatkan diri ke anak-anak itu baik, itu jadi bagus sekolah itu. Jadi ada brandingnya lah. Sarana prasarana itu adalah tambahan kalau buat saya dalam proses pembelajaran atau mengenalkan jasa sekolah. Karena kenapa? Yang dirasakan adalah kualitas layanan, yaitu proses kegiatan belajar mengajar. Nah, jangan sampai sekolah kita dikenal itu sekolah yang mohon maaf gurunya itu terlalu galak, ya, terlalu ngasih tugas banyak atau terlalu banyak aturan di sana.
Jangan sampai itu yang dikenal, gitu. Jangan sampai brand awareness-nya seperti itu. Ya, itu balik lagi. Kalau etika pasti balik lagi ke kualitas lain. Itu berkaitan. Oke, itu saja hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, diskusi. Mungkin Boleh. satu pertanyaan Ibu sharing tentang tadi berbicara kejujuran ya. Kan terkadang penjual itu mereka menggunakan daya tarik gitu dengan menyampaikan mungkin terlalu dilebih-lebihkan produknya. Itu kan salah satu cara mereka agar menarik konsumen. Iya. Nah, ketika kita sebagai pembeli atau customer, kemudian ternyata kita merasa setelah kita menggunakan nggak ampuh nih atau merasa dibohongi nih gitu kayak. Nah, apakah kita mampu, maksudnya bisa untuk menggugat dari produk itu atau tidak? Oke, secara hukum bisa, ya. Ada namanya kalau nggak salah hukum tentang konsumen, ya. Karena yang telah dijanjikan atau yang telah diberikan itu tidak sesuai. Ya. Saya nggak hafal banget. Jadi ada hukum yang berkaitan konsumen. Itu bisa kita tuntut. Kalau kita mau menuntut, cuma balik lagi kalau namanya udah urusan ke situ, yang mungkin teman-teman tahu pasti adalah ngeluarin biaya lebih besar lagi. Biasanya kan ya itu lebih baik teman-teman secara kekeluargaan, tapi bisa dituntut kok. Menuntut. Ya. Contoh teman-teman sewa atau misalnya mau liburan nginep di hotel. Di fotonya bagus banget loh. Ya, di situ tertulis fasilitas A, B, C, E. Ketika kita datang zone, kita nggak dapat apa-apa. Nggak sesuai dengan yang di foto, nggak sesuai dengan fasilitas. Bisa nggak kita nuntut? Bisa. Ya, secara hukum bisa. Karena itu sudah melakukan pemalsuan informasi. Tapi teman-teman hati-hati. Saya bilang hati-hati sebagai konsumen. Kadang ya agak-agak ya namanya usaha saya nggak tahu. Kadang mereka ada syarat dan ketentuan dan itu yang sering diabaikan oleh konsumen. Ya, syarat ketentuan itu kadang suka diabaikan dan itu jadi kekuatan sih penjualnya. Ya. Jadi syarat dan ketentuan makanya hurufnya kecil sekali di pojok kalau di bawah atau atas gitu. Tujuannya apa? Karena memang nggak kelihatan. Jadi seingat saya ada namanya hukum konsumen. Ya nanti kita sharing aja kalau misalnya saya ketemu nanti saya sharing. Ya, itu ada namanya konsumen produsen juga ada aturannya. Penipuan. Ya. Teman-teman dibohongin belanja secara online itu bisa 2 pasal, undang-undang IT ya, pemalsuan ya, dan si undang-undang konsumen. Cuma ya balik lagi, kita harus jeli dan kuat dengan bukti. Kalau kita nggak kuat bukti, ya kita bakal kalah. Ya, sama kayak teman-teman pelayanan sekolah juga kan pasti kalau misalnya ada something orang tua kayak ngerasa ada masalah lah anaknya atau nggak suka sama guru, orang tua itu harus ada buktinya kan. Gitu. Kalau anak saya kok nilainya segini, buktinya dari mana? Kenapa? Misalnya kok nilai anak saya matematikanya jadi turun ya? Gitu. Pas sejak di sekolah ini ya. Kan itu kan menjelekkan juga kan bahasanya sekolah kita, kesannya sekolah kita ini. Nah, kita juga punya bukti untuk sebagai guru. Enggak, proses pembelajaran tetap dilakukan seperti biasa. Buktinya apa ya? Mungkin anaknya pas sejak di sekolah ini lebih belajarnya enggak serius, dia lebih senang main atau yang lainnya. Itu juga bisa kan. Kayak waktu itu saya pernah sharing ya teman-teman, ada orang tua murid anaknya itu biasa juara kelas. Biasanya kalau lomba menang.
kita ada lomba lah. Saya ada kegiatan lomba tentang baca hafalan hadis. Anak itu nggak menang. Jadi kita ada seleksi lah, ada seleksi dan awal saya bilang seleksi itu jangan nggak pakai bukti. Jadi direkam. Jadi ketika orang tua ngerasa di rumah latihan nggak hafal banget di rumah kan, ketika di tes baca surat Al-Ikhlas kebata-bata gitu kan. Nah, orang tua itu komplain. Nah, jadi pas mereka komplain, orang itu komplain, jadi bapaknya komplain marah lah sama saya. Ini Bu Hilma gimana sih kok anak saya nggak menang gini. Padahal anak saya udah seneng loh dipanggil gini. Loh, kan Bapak mohon maaf. Kita sudah kasih tahu ada surat edaran, kalau kita ada surat edaran mana yang lolos seleksi, mana yang tidak. Pertanyaan saya ke Bapak baca nggak tuh surat? Saya bilang gitu. Emang ada Bu? Lah ada Pak. Coba tanya istri Bapak. Saya bilang, nyampe nggak suratnya? Atau jangan-jangan cuma tagihan SPP doang Pak yang nyampe? Surat yang kayak gitu Bapak nggak nyampe? Saya bilang sambil bercanda lah, walaupun ibu bapaknya udah kayak emosi gimana. Terus, nggak, anak saya gimana sih yang ini? Kayak saya bilang, Pak, saya punya bukti. Bapak menuntut saya melakukan diskriminasi lah, menganggap anaknya disampingkan dan yang lainnya. Karena saya tipe yang orangnya gini, kalau ngajar, bagi saya semua anak sama. Jadi nggak kayak anak. Nah, si orang tua itu pengen anaknya diagung-agungkan. Dan saya bukan tipe saya yang seperti itu. Ya, ketika dia datang, saya hello-nya misalnya, oh ini cantik, padahal sebelahnya ada Putri lewati. Saya kan harus sapa juga Putri. Nah, orang tuanya nggak mau yang gitu. Jadi ketika Putri Aini datang, yang disapa hanya Aini. Putri bagi dia harusnya nggak usah disapa. Padahal kalau di saya, dua-duanya saya harus sapa loh. Itu anak murid saya. Jadi bapaknya ngelihat saya seperti itu. Dia udah ngelaini. Nah, saya kira bukti. Ya udah, Bapak lihat deh di video. Kira-kira anak Bapak kayak gimana? Ya, sehafal anak pun di rumah, kalau ketika di luar, kan penilaiannya di luar dong, bukan di rumah. Akhirnya, ya mau gimana pun, akhirnya anak orang tuanya yang mungkin ngerasa ini, akhirnya, yaudahlah Bu, gini, ya udah. Saya selalu bilang, ya namanya kita penjual ya dalam hal jasa kualitas, walaupun kita benar, tetap satu, yaudah Pak, saya mohon maaf, kalau misalnya memang Bapak kurang berkenan di saya, mungkin ada tingkah laku yang Bapak nggak suka, ya saya mohon maaf. Sehingga setidaknya walaupun dia nggak suka sama saya, nggak sampai 100% lah ya, adalah etika saya yang ada plusnya. Atau orang lain, waktu itu orang tuanya marah tuh di depan orang lain juga, orang-orang tua yang lain ya. Jadi orang lain juga bisa menilai, oh nggak kok, bukan saya yang salah, bapaknya aja yang rese. Sampai yang saya udah selesai, Bu Hilma kenapa? Itu udah nggak apa-apa, emang bapaknya rese gitu kan, emang udah kayak ibu-ibu dia gitu-gituin kan. Jadi oh iya nggak apa-apa, iya Bu nggak apa-apa gitu. Saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan dan yang lainnya. Sehingga adalah satu lagi dia bilang, brand image-nya kita jadi baik dalam hal proses pengajaran. Bukan cari muka, tapi memang seperti itu. Ketika kita memang nggak salah, tapi tetap kita harus meminta maaf. Itulah di bidang pelayanan jasa. Makanya kalau dibilang jasa itu sebenarnya usaha yang susah loh. Karena bagaimanapun, sepusing apapun kita di rumah, ketika kita ke sekolah, kita harus ongoing, senyum, ramah. Ya, ketika kita ngajar, kita harus fresh. Itu maka saya bilang, pelayanan jasa itu paling susah. Oke, kalau ada misalnya agak kesel dalam pelayanan jasa, kadang saya suka jadi ngaca diri saya takut juga digituin sama konsumen gitu. Jadi saya nggak mau berani untuk kayak marah-marah di depan umum dan yang lainnya. Kecuali benar-benar sudah melanggar aturan. Kalau melanggar aturan secara hukum atau terlihatlah diskriminasinya, baru saya speak up kalau ke pelayanan yang lainnya. Oke, itu saja terwakilkan jawabannya Pak Salman.
Oke, ada yang lagi yang mau ditanya? Sepertinya cukup Bu dari teman-teman kalau nggak ada tanggapan. Oke, cukup. Terima kasih. Oh, udah jam 8 lewat ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih juga. Sepertinya masih ada beberapa yang masih di kantor. Tadi ada juga yang di jalan. Ya, terima kasih. Yang sedang kurang sehat, semoga diberi kesehatan. Mohon maaf kalau ada celetukan atau ada bahasa yang kurang berkenan buat teman-teman. Saya mohon maaf. Terus kita saling sharing, berbagi ya informasi-informasi ya. Kali teman-teman yang tadi PR saya juga dari Pak Salman, coba kita cek hukum di konsumen itu kayak gimana sih. Nah, jadi setidaknya ada gambaran lah, pengetahuan tentang hukum. Terus tadi juga tolong diluruskan lagi kalau sekolah SLB yang tipe-tipenya, takutnya saya salah juga, saya kebalik. Bukannya salah, saya kadang suka takutnya kebalik, harusnya tipe yang mana harus masuk sekolah SLB, tipe mana sorry, kebutuhan khusus yang mana harus masuk ke sekolah mana dan yang lainnya. Itu mohon nanti teman-teman bisa sharing lah, meluruskan. Oke, sekian dari saya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Bu. Bu Ilma. Saya. Terima kasih.